Dan itu yang nanti akan kita bawa mati, Pak. Demi Allah. Salat jenengan 2 rakaat yang kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak, itu yang dibawa mati. Zikir jenengan ya, meskipun mungkin hanya ya sesekali ingat, bisa meresapi, itu yang dibawa mati. Ngaji kita yang belum genap, belum tartil, masih tartul alias grotal, gratul, itu yang dibawa mati, Pak. Sedekah kita yang sedikit itu, saya sering katakan, kita ini banyak sedekah uang parkir. Gini apa enggak, Pak? Kalau jenengan masuk ke perbelanjaan kota itu, pusat-pusat perbelanjaan, sekali parkir berapa, Pak? 10.000. Kalau sehari, nanti belum yang di Maret-Maret itu ya, itu juga ada parkirnya juga. Berapa kalau di Maret-Maret itu? 5.000 ya. Kalau sehari jenengan berhenti kurang lebih 5 tempat, berarti sehari uang parkirnya berapa? 50.000. Yang masuk kota berapa, Pak? Halo? Masuk kota masjid kita ini, tempat kita ini berapa? Sehari berapa? 10.000. Gitu mau minta surga, Pak ya? Minta surga pakai uang jadi nanti masuk surga di parkirannya surga gitu, Pak ya? Hah? Mau jenengan? Ayo, Pak. Nah, kita ini juga perlu berpikir begitu, iya ya. Malulah kita ini, uang-uangnya Allah kita kasihkan di jalan Allah, tapi kita masih hitung-hitungan. Tapi itu, Pak, yang dibawa ke surga nanti, Pak. Allahu Akbar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, yatba'ul mayyitu salatan. Kalau nanti jenengan sudah jadi mayit, jenengan camat semua kan? Halo? Jenengan ini kan camat semua ya, alias calon mati semua. Kecuali kalau yang sudah punya pil hidup sepanjang hayat gitu ya. Tapi nggak ada lah kita. Kita ini bakalan mati semua. Nggak kenal besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, semuanya pasti mati. Kalau jenengan besok mati, Pak, kira-kira pahala sholat jenengan sudah cukup? Sedekah jenengan sudah cukup belum? Ngaji Al-Quran yang nanti akan mensyafaati kita ini sudah berapa kali kita lihat, Pak? Nah, itu yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah perkara-perkara yang akan nyata dalam kehidupan kita. Yatba'ul mayyitu salasan, 3 perkara akan mengikuti kita kalau kita sudah mati. Yatbi'u amalahu wa ahlahu wa malah. Yang mengikuti kita ini pertama ada amal kita, keluarga kita, sama harta kita. Para ulama mengatakan bahkan ada yang tidak diikuti oleh hartanya dan tidak diikuti keluarganya. Mungkin meninggal di atas pesawat, tenggelam di tengah lautan, atau mungkin dimakan binatang buas, jasadnya sudah enggak tersisa. Yang mengikuti hanya amalnya saja. Yarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang 2 balik, keluarganya, hartanya balik. Tapi yang tinggal wa yabqa amalah, amal kita. Ini keluarga, Pak, istri atau suami, anak-anak, menantu, cucu yang selama ini 24 jam pikiran kita habis kesedot untuk mereka, perhatian kita habis untuk mereka. Nanti kalau jenengan mati, Pak, paling seminggu habis itu lupa. Tinggal mana ini warisannya Bapak? Oh, rumah yang di sini ayo segera dibagi. Tanah yang di sana, perhiasannya ibu mana nih, kalung-kalungnya dijual, dibagi semuanya, dibagi rata, direbutkan, Pak.
Kadang-kadang bahkan harta yang jenengan tinggalkan itu menjadi perpecahan apa? Keluarga. Makanya dalam doa ketika orang itu disolatkan, apa itu? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan jadikan sepeninggal orang ini fitnah untuk keluarganya. Oh, banyak itu, Pak. Dan dengan pontang-panting kerja justru menjadi sumber perpecahan keluarga. Kakak sudah tidak kenal adik, orang tua dengan anak yang ditinggalkan dengan harta, cekcok, Pak. Masya Allah. Itu harta. Yang tinggal adalah apa? Amalnya, Pak. Ya Allah. Amal jenengan berapa? Sehari ini ngaji kalau jenengan enggak 1 juz itu, ya Allah. Terus jenengan mau bawa apa, Pak? Halo? Pak? Duduk sebentar. 5 menit, 10 menit. Mau ke masjid itu Pak Mari, Pak. Ingat-ingat ya. Siapa tahu itu adalah sholat terakhir bagi kita. Bismillah, ke masjid kita melangkahkan kaki, Pak. Enak-enak Pak, tamasya, jalan-jalan Pak. Waktunya sholat, ayo sholat. Saya itu berusaha dan sampaikan kepada anak-anak, kalau jalan-jalan selepas sholat tunggulah 5-7 menit. Bapak tak ngaji dulu. Itu saya hitung-hitung, Pak. Kalau 2 lembar itu berarti berapa halaman? 4 halaman. Kurang lebih butuh waktu 5-6 menit saja. Dibaca dengan tartil. Kalau tartul ya ditambah jadikan 2 kali lipat, 10 menit ya. Duduk sebentar Pak ngaji. Allah nikmat itu, Pak. Habis sholat, berarti kalau sholat 5 waktu 2 lembar, 1 hari selesai 1 juz, Pak. Bisa nggak, Pak? Itu nanti yang akan jenengan bawa mati, Pak. Sedangkan kita ini kadang-kadang baca 10 menit tidak sempat, Ustaz. Tapi kalau baca WhatsApp, lihat TikTok, ya 1 jam kuat, Pak. Lihat YouTube, kuat, Pak? 1 jam? Tidak terasa, Ustaz, 1 jam. Baca Al-Quran 5 menit, aduh, lama sekali itu. Keluar masjid, ngobrol, Pak. Ngobrol kita ini sama kawan. Kira-kira 5 menit ngobrolnya kita? Lebih ya? Ya Allah. Yang baca Al-Quran 5 menit yang kita mau mati, Pak. Obrolan kita itu banyak yang sia-sia. Uang yang kita sedekahkan itu yang kita bawa mati. Wa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdait. Yang kamu makan seenak-enak makanan yang jenengan beli, Pak. Yang 1 porsi roti harga berapa juta itu, Pak? Hah? Atau pesawat pribadi naik jet, ya, semewah apapun, Pak, pada saat tidak ada nilainya itu, Pak. Tidak ada nilainya. Yang bernilai itu tadi uang parkir yang jenengan masukkan ke kotak Masjid Baitul Haq ini. Ya Allah, tahu gitu, ya, tahu gitu apa? Dulu saya sedekahnya banyak. Tahu gitu saya dulu tidurnya dikit aja, qiyamul lailnya yang banyak. Kalau gitu saya tahu begini, dulu aku baca Al-Qur'annya yang banyak, baca mushafnya yang lama, bukan baca WhatsAppnya yang lama. Kalau tahu gitu zikir saya terus, setiap saat saya baca zikir. Jadi jamaah dimuliakan Allah, bakalan cerita-cerita ini nyata nanti bagi kita. Cerita-cerita tentang alam kubur itu akan nyata. Kekayaan-kekayaan yang kita banggakan, ketampanan kita yang kita bangga-banggakan akan habis dimakan ulat, jemaah dimuliakan Allah. Tapi sayangnya ketika jenengan sudah sadar ngaji itu penting, sedekah itu penting, sholat itu penting, jamaah itu penting, tilawah itu penting,
Apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, neraka sudah di hadapan kita. La tarawunnal jahim. Masya Allah, penyesalan yang paling menyakitkan adalah penyesalan seperti ini, Pak. Itu di dalam surah At-Takatsur itu ya. Kita ini di dunia bermegah-megah, gitu Pak, fokus dunia. Zikirnya fulus. Ya Allah, fulus ya. Hah? Tidak apa-apa, Pak. Jenengan kaya. Ayo jadi orang-orang mukmin yang kaya, jadi orang-orang mukmin yang kuat. Supaya apa? Banyak sedekah, banyak membantu orang, banyak kita menanam investasi akhirat. Kalau perlu bangun masjid, setiap orang punya cita-cita bangun masjid. Supaya apa? Oh Ustaz, supaya saya pas tidur saya sudah mati aliran pahala sholat mengalir saat ada orang sholat, aliran pahala orang berzikir mengalir saat mereka berzikir, saat mereka mengaji aku dapat aliran. Oh Masya Allah, mudah-mudahan jenengan jadi orang yang kaya, orang yang soleh. Oh iya, jadi jangan dipahami zuhud itu kemudian miskin, dekil, begitu tidak. Zuhud itu orangnya kaya, tapi dia hanya mengambil secukupnya, sisanya untuk kemaslahatan fisabilillah, kebaikan dan kemaslahatan umat, investasi akhirat yang banyak. Allah. Jadi yang menyertai jenengan ya itu Pak, ibadahnya jenengan itu. Lah kok sekarang justru itu jarang kita pikirkan. Kenapa? Makanya kalau jenengan mau sholat 12 rakaat itu males Pak. Ingat-ingat ya Allah, wong saya sholat cuma 2 menit. Kalau saya ngobrol 1 jam mampu, masa sholat 2 menit tidak mampu? Malu ya Allah. Malu tidak Pak? Loh, jenengan itu Pak, jangan khawatir. Allah itu tidak butuh dengan amalnya jenengan. Yang butuh siapa? Kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kamu sholat, kamu taat, itu semuanya untuk kamu sendiri. Allah tidak butuh Pak. Allah ghani, Allah maha nggak butuh Pak. Makanya Allah katakan setelah ayat kursi itu apa? La ikraha fiddin. Dalam beragama ini tidak ada dipaksa. Allah nggak maksa. Kalau jenengan mau sedekah monggo, enggak pun kenapa? Jenengan bakhil monggo, enggak akan mengurangi kekayaan Allah. Jenengan tidak sholat tidur malam Pak, yang lain bangun malam, qiyamul lail, bermunajat sama Allah, jenengan ngorok ya, dengar adzan ditutup, disumpal telinganya dengan bantal, tidak apa-apa. Tapi nanti ya, kalau ta'lamuna ilma yakin, kamu bakal tahu dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Loh, agamanya bukan enak ya Pak ya? Tidak ada paksaan dan tidak boleh terpaksa Pak. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Sudah dikasih Al-Qur'an, dikasih hadis, dikasih akal, dikasih ilmu ya. Monggo diambil hikmahnya itu Pak. Dan hanya orang-orang yang dipilih pada Allah, mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau kita ini bisa sesuai dengan hikmah itu Pak, dapat fadilah banyak Pak. Salat 2 rakaat kebis, hadiah banyak, bisa zikir, bisa ngaji, bisa sedekah, alhamdulillah. Itu hikmahnya banyak, nilainya sangat tinggi. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tapi yang ngambil pelajaran itu, yang mau mengikuti Al-Quran, yang mau mengikuti sunnah itu, tidak ada kecuali mereka yang punya akal. Ya, kalau mau mikir ya, punya rumah di komplek Ketintang nilainya 2 miliar puluhan tahun, yang ini cuma 12
menit dapat rumah bukan di komplek dunia, komplek surga. Coba dipikir Pak, mana mahal, mana berharga, dan nilainya yang murah mana, iya kan? Makanya kalau masih waras kata Al-Quran itu, insya Allah dia bisa menetapi hikmah ini Pak. Makanya kita ini sebenarnya kalau dicek itu, kayaknya masih banyak yang perlu obat kemenur ini Pak. Halo? Hah? Gitu ya Pak? Kalau kita ini masih malas ngaji, ini waktunya apa? General check up-nya nih Pak, tapi kemenurnya. Nah, ya kok bisa? Nggak mau ngaji. Wong satu ayat itu apa nilainya 1 miliar itu Pak. Masya Allah. Kok nggak mau 2 rakaat qobliyah subuh itu loh? Ya, wong pahalanya dunia seisinya, apalagi jamaah yang wajibnya dan ibadah-ibadah yang lainnya itu semuanya nih Pak. Bedanya dunia dengan akhirat. Akhirat itu harganya nilainya sangat tinggi, tapi kita bisa beli dengan murah, tapi yang dari sedikit. Dan kita termasuk yang sedikit. Maka jamaah dimuliakan Allah, ayo Pak. Halo, jangan salah tujuan zaman itu. Jangan salah orientasi hidup. Di dunia dibangun bermewah-mewah, tidak punya komplek rumah di surga. Ini surga mau kemana? Jenengan arahnya kemana? Maka majelis-majelis ilmu ini, masya Allah, ilmu nur, ilmu ini menjadi cahaya. Makanya jangan malas-malas Pak, hadir di majelis taklim. Ayo ngaji Pak. Kadang-kadang kita ini kendor, lupa karena tersibukkan dengan masalah-masalah dunia, dengan sholat, dengan ngaji. Ini ingat lagi ya Allah, ya. Bismillah ya Allah. Makanya saya itu sering mengingatkan, kalau kita sholat sehari cuma 5 waktu, sehari 5 waktu itu, ya, paling cuma berapa jam ya, dari 24 jam. Supaya 24 jam kita ini bernilai ibadah Pak. Niatkan kita hidup ini nunggu sholat. Jadi kita tadi subuh Pak, habis sholat subuh ini kita nunggu sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur nunggu sholat asar terus gitu. Sampai isya sholat, nunggu sholat. Nah sambil nunggu ini ngapain? Mungkin kalau malam ya tidur. Maka tidurnya kita dinilai tidurnya orang sholat. Sambil nunggu, mungkin yang ada ini belajar, maka belajar ya ini main bola supaya fisiknya sehat. Mungkin juga butuh refreshing, ibu-ibu sambil masak-masaknya ini apa? Dinilai sholat. Kenapa? Karena dia niat menunggu waktu sholat. Pas di tengah-tengah aktivitas mati kita tercatat sebagai ahli sholat. Jadi nanti habis ini niatkan bismillah. Saya niat nunggu sholat zuhur ini. Nanti sambil nunggu ini mungkin bersih-bersih diri, makan, jalan-jalan ya. Tapi niatnya nunggu sholat tuh. Mudah-mudahan pesan-pesan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa mengingatkan kita kembali ke rumah tujuan utama kita, yaitu surga. Bukan kemudian kita ini melupakan dunia. Tetap dunia ini kita jalani, tetapi kita niatkan ya untuk kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat ya. Wattaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Demikian insyaallah. Mungkin dari jamaah ada yang ingin didiskusikan, saya silakan. Jadi Bapak. Barakallahu fiik. Masalahnya pertanyaannya tentang surga. Kata Nabi, surga itu ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar.
sulit untuk dibayangkan. Tidak pernah kita bisa kemudian mengangan-angankan tentang kenikmatan surga. Bahkan terbetik dalam hati itu pun juga susah. Ya, itu surga. Kalau mau tahu ya mati dulu memangnya Pak. Kira-kira nanti masih butuh gak ini rumah? Kabarnya Nabi begitu. Ya, siapa yang sholat misal 12 rakaat maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Ya ada rumah, tapi jangan dibayangkan rumahnya seperti rumah sampean di dunia ini. Kehidupan di sana, misalkan Pak ya, orangnya makan terus itu di surga, buah-buahan enak, madu, susu, sak maunya kita datang, tapi nggak buang kotoran. Ya nopo Pak, kok gitu ya? Nah, jadi nggak bisa bayangkan, Pak. Makan 5 piring, bukan 5 piring makan. Kira-kira siap masih kuat makan lagi Pak? Hah? Nggak kuat, tapi di sana cukup bersendawa, ya, gitu, kenyang lagi, sudah lapar lagi makan lagi. Itu gimana itu Ustaz? Ya memang wallahu a'lam. Gimana itu secara nalarnya kita tidak bisa menjelaskan secara rincinya, tapi kabarnya seperti itu. Cuma kalau dulu ada sahabat tanya kepada Nabi dari dulu itu ceritanya surga, neraka, kiamat, mulai cilik sampai tua ceritanya Ustaz kiamat, tapi nggak kiamat. Jawabannya Nabi, wa ma a'dadta laha. Kalau kamu tanya tentang kiamat, kamu loh yang sudah kamu siapkan apa, sudah siap apa belum? Nah, kira-kira seperti itu. Tapi itu pasti nyata, pasti akan terjadi. Kapan? Nanti kalau sudah mati. Sekarang ini kita cuma dapat kabar-kabar sedikit gitu ya. Banyak keajaiban, banyak hal-hal yang di luar nalar. Ya tadi. Rumah-rumahnya kayak apa ya Ustaz ya? Bahkan orang yang masuk surga itu sisa-sisanya Pak ya. Itu mungkin ya punya keimanan hanya sebesar biji darah ya. Yang lain sudah mengisi di surga lama, dia masih mampir di neraka, disiksa sampai habis dosa-dosanya. Kata Nabi, ya Allah, sujud lama Nabi itu nangis, ya Allah umatku, ya Allah. Nabi itu paling sibuk Pak nanti di akhirat. Apa Muhammad, kamu kok sujud lagi, kan semua sudah aku kabulkan. Umatku ya Allah yang masih punya iman sebiji zarah, kok dimasukkan ke surga. Ya sudah kamu. Kemudian bilang ke malaikat, cari umatku yang ada imannya sekecil biji zarah, kemudian dimasukkan ke surga. Kemudian kata Allah, masuklah kamu ke dalam surga. Masuk. Dilihat sudah penuh ini. Balik lagi, ya Allah sudah penuh semua. Loh, tak kamu masuk surga? Masuk surga. Dilihat, Masya Allah, surganya orang yang paling terakhir masuk itu Pak, seluas langit dan dunia. Dengan bayang Bapak, sak komplek ini sama tinggali sendiri ya ngeluh. Nah ini seluas langit, seluas dunia dan seisinya ditinggali sendiri. Gak mau rasanya. Wallahu a'lam. Nanti kita akan merasakan kenikmatan itu saat kita sudah masuk ke surga insyaallah. Wallah. Ini bab keimanan, la takyif ya, wala tamsil dan seterusnya. Kita juga nggak tahu gimana di sana, hanya keimanan kita yakin bahwasanya kenikmatan itu bakal akan kita rasakan, dan juga azab dan siksa neraka itu ya, akan kita temui dengan nyata insyaallah. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan dari golongan-golongan kenikmatan ya, ashabul yamin yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Begitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Ya kita imani dulu insyaallah. Yang lain Pak? Cukup ya insyaallah ya. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi dalam beribadah, semangat dalam berjamaah, dipaksa bisa ngaji dalam sehari paling tidak 1 juz, dipaksa bisa sedekah ya, meskipun baru levelnya sedekah parkir atau uang parkir yang kita keluarkan, tapi terus Pak kita latih, terus kita latih diri kita melakukan ketaatan kepada Allah
dengan senantiasa berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Nabi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berilah kami al-huda, petunjukmu ya Allah, dan berilah kami at-tuqa, yaitu kemampuan, ya, kekuatan untuk bisa melaksanakan petunjuk-petunjukmu itu ya Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dijadikan kita ini ahli ta'ah, ahli ibadah, dijadikan kita ahli Quran, ahli tilawah, ahli sedekah, ahli jamaah, ahli qiyamul lail, ya. Orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak dan keturunan kita dijaga oleh Allah, dijadikan ahlul iman, diberikan rezeki yang banyak dan dijadikan ahli orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian insyaallah, billahi taufik wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.